Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 358. Dantai Xuanzong melambai dan senjata ajaib bangunan batu giok terbang keluar dari cincin langit dan bumi. Setelah bangunan giok jatuh di puncak, itu melonjak dengan cepat dan berubah menjadi raksasa setinggi ratusan kaki dalam sekejap. Kepala dari 10 divisi, Yuan Fengjun, mengambil tempat duduk. Dantai Xuanzong naik dan mendarat dengan mantap di kursi lantai atas batu giok. Itu Patriark, 11 dari 10 pemimpin teratas, Yuan Fengjun, bangkit dari udara dan mengambil tempat duduk mereka di perjamuan di lantai bawah. Feng Qingcheng mengeluarkan kerudung dari cincin surga dan bumi dan menutupi pipi merah dan bengkak yang tampar oleh Dantai Xuanzong. Di matanya, nyala api. Wah! Dengan lambaian tangan kanannya, cahaya putih meledak dari langit dan bumi berdering ke langit di atas tebing di luar puncak, berubah menjadi senjata ajaib bundar seputih salju. Bas! Ketika kekosongan bergetar seperti riak air, senjata sihir melingkar yang tergantung di atas tebing tiba-tiba melonjak ke platform raksasa melingkar. Platform raksasa bundar berwarna putih salju dan seluas 30.000 kaki persegi. Ini digunakan oleh Dabi, murid inti dari Gerbang Suci. Penatua penegak hukum, Anda akan memimpinnya. Dantai Xuanzong berkata dengan lemah. Ya, bawahanku. Setelah menerima perintah dengan hormat, Yuan Feng bangkit dan menatap lebih dari 3 juta murid di puncak. Lang berkata, sekarang para murid dari alam jiwa suci yang berpartisipasi dalam Dabi keluar dari barisan. Begitu kata-kata itu jatuh, 3 murid penegak hukum keluar dari puluhan ribu murid penegak hukum. Hanya seorang pria parubaya di alam jiwa suci yang menatap dingin ke arah Tan Yun dan memimpin dengan mengatakan, murid inti penegakan hukum, Xia Kuan. Pada saat ini, puluhan ribu murid penegak hukum memandang Xia Kuan dalam pemujaan. Dia adalah kakak bela diri dari murid penegak hukum dan murid inti penegak hukum dari Gerbang Suci. Pada saat yang sama, dia juga murid Yuan Fengjun. 2 murid inti penegak hukum lainnya, Zhao Xiong dari Seng Hunjing, melapor kepada kepala mereka satu demi satu, murid inti penegak hukum, Han Peng dan Wu Bing. Kemudian, ketiganya berdiri di depan para murid. Kemudian, di samping layanan berjasa, 9 divisi lainnya keluar dengan masing-masing 3 murid. Mereka adalah murid inti dari 5 jiwa dan 1 nadi, Luo Ruoshui, Sun Tian dan Huang Changgong. Ketiganya adalah jiwa suci. Perlu disebutkan bahwa Luo Ruoshui, mengenakan gaun biru muda, tidak hanya kuat pertama di antara lebih dari 30.000 murid inti dari divisi 5 jiwa, tetapi juga orang suci yang mulia. Ada identitas lain, yaitu keindahan pertama dari divisi 5 jiwa Gerbang Suci. Sosoknya sangat indah, 3.000 sutra hijau jatuh di bahunya yang harum, dan dia memiliki wajah menutup bulan dan malu dengan bunga. Pria manapun tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya lebih jauh. Ada 3 murid inti Feng Lei Yimai, yaitu Sima Lingheng, Sima Lingrou dan Geqin. Sima Lingheng dan Sima Lingrou bukan hanya putra dan putri Feng Lei, tetapi juga saudara mereka sendiri. Kakek mereka adalah kepala segmen Feng Lei, Sima Yu. Identitas Geqin juga tidak biasa. Dia adalah cicit dari leluhur tua angin dan guntur, dan dia juga seorang suci. Dia dan Sima Lingrou dikenal sebagai 2 wanita cantik dari segmen Feng Lei. Tidak ada yang tahu mana yang lebih kuat atau lebih lemah antara dia dan Sima bersaudara. 3 jiwa kuno adalah Su Yuxiao, Jiang Yangcheng dan Bai Jianfeng. Ketiganya adalah kekuatan besar dari ranah jiwa suci. Su Yuxiao bukan hanya putra suci, tetapi juga kepala jiwa kuno Gerbang Suci, Su Liunian Xuansun. Adapun Jiang Yangcheng dan Bai Jianfeng, mereka juga murid Su Liunian sendiri. Ada 3 jiwa suci, yaitu Dongfang Siki, Wang Qianyi dan Luo Sengsa. Dongfang Siki adalah orang suci, dan juga cucu dari Dongfang Sangzi, kepala gerbang suci dan nadi suci.
Wang Qingyi adalah murid Dong Fang Shangxi. Luo Shengza bukan hanya putra, tetapi juga keturunan leluhur tua Seng Mai. Ada 3 roh binatang, Duan Feixiong, Feng Xixi dan Su Geke. Duan Feixiong adalah keponakan dan putra suci Duan Tiantian, Feng Xixi adalah orang suci, dia adalah murid penutup Duan Tiantian. Ada identitas lain, yaitu penguasa istana peri abadi, keponakan Su Geyu. Tidak hanya 5 roh dari gerbang suci, angin dan guntur, jiwa kuno, jiwa suci dan jiwa binatang, tetapi juga orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi besar memiliki status yang berbeda dan kekuatan yang unggul. Selanjutnya, murid inti divisi pil, formasi, senjata, dan jimat juga merupakan putra dan putri surga yang bangga. 3 murid divisi pil adalah Jin Shaohong, Dong Ying dan Ding Yudi. Identitas Jin Shaohong sangat luar biasa. Dia bukan hanya putra suci, tetapi juga anak kedua dari 6 keluarga Jin di zaman kuno. 3 murid Qimai adalah Xie Xiong, Su Pingkang dan Elfe Rui. Xie Xiong adalah putra suci dan cucu kepala Xie Xichen dari divisi senjata. 3 jiwa suci Fumai adalah 3 murid, yaitu putra suci Zhu Junyu, Zhou Gonghongde. 3 murid dari alam jiwa suci divisi formasi adalah Feng Qingxin, Xiao Feng Tao dan Meng En. Feng Qingxin bukan hanya orang suci, tetapi juga pelayan pribadi favorit Feng Qingcheng. Nama belakang dan nama depannya diberikan oleh Feng Qingcheng. Dapat dilihat bahwa Feng Qingcheng dan pelayan dekat ini lebih seperti saudara perempuan daripada saudara perempuan, meskipun mereka bukan saudara perempuan. Sekarang, ada 27 murid divisi dan 3 murid penegak hukum, total 30, yang telah berhenti dan berdiri di depan semua murid. Hanya divisi berjasa yang tersisa dan tidak ada murid yang diutus. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun, Mu Mengyi, Tuoba Yingying dan Zhong Wuxiao. Tuoba Yingying, seorang murid yang berjasa. Tuoba Yingying dengan tenang mengambil langkah dan berdiri berdampingan dengan 30 murid. Ketika orang mengatakan bahwa Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao dari alam jiwa suci ke-6 akan mati dan pergi berperang, Tan Yun mengambil langkah dengan tenang, anak divisi berjasa Tan Yun. Tiba-tiba, murid inti dari setiap divisi di kerumunan lebih dari 3 juta murid tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Lucu sekali, 3 jiwa suci berani berpartisipasi dalam kompetisi besar. Saya pikir Tan Yun benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Hei, apa yang kamu katakan sangat benar. Saya pikir Tan Yun terlalu sombong. Dia berpikir bahwa ketika dia mengalahkan banyak 7, 8 dan 9 lawan dari alam jiwa ilahi pada platform penghancuran, dia telah mempromosikan 3 kali lipat dari alam jiwa suci, dan juga dapat menangani 9 divisi kesempurnaan alam jiwa suci, putri suci yang bangga dan putra suci yang bangga. Itu benar, konyol. Kau tahu, para murid dari semua divisi yang bertarung dengan Tan Yun di platform penghancuran semuanya adalah murid biasa. Tapi sekarang, manakah dari para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi inti 10 divisi yang bukan merupakan kombinasi dari bakat dan kekuatan? Selain itu, semakin tinggi levelnya, semakin lemah kemampuan untuk menantang di luar level. Jika Tan Yun dapat mengalahkan murid inti dan putra-putri suci dari kesempurnaan ranah jiwa suci dengan 3 ranah jiwa suci, saya akan menulis nama belakang saya terbalik di masa depan. Diam, tetua penegak hukum. Yuan Feng berteriak, dan para murid menjadi tenang. Suara jarum jatuh bisa terdengar di atas seluruh puncak. Yuan Fengjun memarahi orang-orang karena dia khawatir Tan Yun akan mundur tanpa melawan setelah mendengarkan komentar orang-orang. Yuan Feng memandang Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao dan bertanya, siapa kalian berdua yang akan berpartisipasi? Putri kedua mendengar pidato itu dan bahkan tidak memandang Yuan Feng. Diabaikan di depan umum, suara Yuan Fengjun sedikit dingin, penatua penegak hukum menanyakan sesuatu padamu. Aum apa gemuruh? Tan Yun melirik Yuan Fengjun di lantai batu giok. Karena Mengyi dan Xiao tidak berdiri, mereka secara alami tidak berpartisipasi. Apakah Anda harus membiarkan Ben Shengzi mengajari Anda kebenaran yang begitu sederhana? Kamu, Yuan Fengjun menyipitkan mata pada Tan Yun. Saya adalah penatua penegak hukum. Saya tidak peduli dengan orang yang sekarat. Mendengar pidato itu,
mulut Tan Yun sedikit miring dan menatap Yuan Feng dengan jijik. Saat itu, Tan Yun mendengar suara Dantai Xuanzong di benaknya. Tan Yun, ingatlah bahwa murid dari divisi Pil, divisi formasi, jimat, senjata dan jiwa binatang adalah Gong Sun Yang Chun, Feng Qingcheng, Su Daosheng, Xie Chen dan Duan Changtian. Ketika Dabi mulai, jika Anda bertemu dengannya, jika Anda memiliki kemampuan, jangan biarkan mereka hidup. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk. Pada saat ini, Yuan Fengjun di gedung giok menatap 32 orang Tan Yun. Lang berkata, Anda pasti sudah tahu tentang aturan Dabi, hadiah pribadi dan hadiah divisi, dan tetua penegak hukum tidak banyak bicara. Sekarang untuk game pertama, 32 hingga 16. Pengundian mulai menentukan urutan penampilan. Dengan itu, 32 kartu giok terbang keluar dari cincin surga dan bumi Yuan Fengjun, menembak jatuh gedung giok dan menggantung di depan 32 orang Tan Yun. Tan Yun, 32 orang, memilih kartu giok dan membawanya ke tangan mereka. Kemudian, 32 orang melepaskan kekuatan spiritual, dan saat mereka mengebor kartu giok, angka mulai muncul di kartu giok. Dua murid yang memenangkan, satu, akan memulai duel. Setelah Yuan Fengjun berkata, Tan Yun mengerutkan kening dan melihat kata, 2, tertulis di kartu gioknya. Saudaraku, aku punya satu. Tuoba Yingying melirik Tan Yun dan berbisik. Yah, aku yakin kamu bisa mengalahkan siapapun, kata Tan Yun. Segera, 32 orang keluar secara berurutan. Tuoba Yingying memenangkan, 1, dan Wu Bing, murid inti penegakan hukum, juga 1. Dengan kata lain, di game pertama, Tuoba Yingying menghadapi murid penegak hukum Wu Bing. Di game kedua, Tan Yun bermain melawan murid inti penegakan hukum pertama yang kuat, Xia Kuan. Ketika Yuan Fengjun mengetahui bahwa lawan Tan Yun adalah Xia Kuan, tubuh lamanya bergetar karena kegembiraan dan berkata, surga membantuku. Haha, surga juga membantuku. Zier, jangan khawatir. Kakak seniormu akan membunuh Tan Yun hari ini dan membalaskan dendammu. Saat ini, Xia Kuan melirik Tan Yun sambil mencibir. Matanya dengan jelas mengatakan kata, matilah. Game ketiga dari game pertama adalah divisi 5 jiwa Luo Ruoshui vs Divisi Pil Dongying. Pertandingan keempat, Sima Lingheng vs Feng Xixi. Pertandingan kelima, Sima Lingrou vs Su Pingkang. Babak ke-6, Su Yuxiao vs murid penegak hukum Han Peng. Babak ke-7, Divisi Angin dan Guntur, Gekin vs Divisi Ima Jiwa Suntian. Game ke-8, Divisi Jiwa Suci Siki vs Divisi Jiwa Kuno Bai Jianfeng. Babak ke-9, Divisi Jiwa Binatang Duan Fekxiong vs Ding Yudi. Babak ke-10, Divisi Jiwa Suci Luo Sengsa vs Divisi Jiwa Suci Xiao Fengtao. Babak ke-11, Divisi Jiwa Hewan Zugeke vs Divisi Arai Wangqian. Babak ke-12, Divisi Arai Feng Qingxin vs Divisi Instrumen El Ferui. Pertandingan ke-13, Jin Shaohong vs Huang Changgong. Babak ke-14, Xie Xiong vs Zhou Gonghong. Pertandingan ke-15, tampilan Fu Mai Zujunyu vs Fu Mai Majian. Babak ke-16, Divisi Jiwa Kuno Jiang Yangcheng vs Divisi Arai Mengen. Pada saat ini, Jun Yuanfeng menatap Tuoba Yingying dan Wu Bing, murid inti penegakan hukum, dan berkata, pedang tidak memiliki mata, tidak ada kematian atau cedera. Dalam proses duel, jika Anda kalah, Anda hanya bisa mengakui kekalahan jika Anda melarikan diri dari platform tinggi. Sebelum dimulainya Dabi, tetua penegak hukum memiliki sesuatu untuk ditegaskan kembali. Yuan Fengjun tiba-tiba tampak serius, memeluk tinjunya dan menatap ke langit dan berkata, murid inti Dabi ditentukan oleh leluhur ketika dia masih hidup. Para murid yang berada di peringkat 10 besar tidak hanya bisa mendapatkan hadiah yang kaya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menghubungi pedang ilahi. Begitu mereka bisa mendekati pedang ilahi dan dikenali oleh roh di pedang ilahi, mereka bisa naik ke langit selangkah demi selangkah dan menjadi patriark muda sekte kami. Meskipun murid inti divisi yang tak terhitung jumlahnya belum dikenali oleh pedang ilahi selama puluhan ribu tahun, itu tidak berarti bahwa tidak akan ada keajaiban.
Mungkin salah satu dari kalian adalah favorit surga dan dapat dikenali oleh pedang ilahi. Setelah pidato, Yu Wenfeng berkata, sekarang, sesepuh penegak hukum mengumumkan bahwa game pertama dari game pertama secara resmi dimulai. Suara mendesing. Murid penegak hukum yang kekar dan memiliki bantalan yang luar biasa, secara alami dan tak terkendali menyapu platform bundar seputih salju yang tergantung di atas tebing. Kehampaan bergetar. Murid penegak hukum Wu Bing menatap Tuoba Yingying di puncak. Ketika tangan kanan mereka berbalik, pedang terbang dengan atribut guntur keluar dari udara tipis dari tangan kanan mereka. Jari pedang Tuoba Yingying berkata, maju dan bertarung. Tuoba menatap Wu Bing dengan dingin, dan segera berubah menjadi bayangan sisa, terbang di atas platform tinggi, ratusan kaki dari Wu Bing. Jutaan murid, melihat keduanya di platform tinggi, berbisik. Menurut Anda siapa yang akan menang? Tak perlu dikatakan, itu pasti Wu Bing. Aku ingat dengan jelas bahwa ketika Wu Bing masih tingkat keempat dari alam jiwa suci, mengalahkan salah satu tingkat 5 alam jiwa suci. Menurut pendapat saya, bahkan jika Wu Bing menghadapi murid kesempurnaan alam jiwa suci, mereka juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Dan Tuoba Yingying ini, yaitu, alam budidaya dan menumpuk di senjata sihir ruang dan waktu dengan ramuan dan batu roh, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Wu Bing? Wu Bing menutup telinga terhadap komentar orang-orang. Dia memandang Tan Yun di puncak dan berkata dengan senyum muram, Tan Yun, ku dengar dia sepupumu. Tan Yun memeluk bahunya dengan kedua tangan dan terlihat seperti orang bodoh. Sudut mulutnya sedikit miring, ya, lalu kenapa? Tidak apa-apa. Wu Bing menatap Tan Yun dengan ganas, melihat penampilan Tan Yun, dan ingin buru-buru turun dan mencengkram Tan Yun sampai mati. Lalu, Tan Yun melirik Wu Bing seperti orang idiot. Wu Bing berkata dengan marah dan meraung, Tan Yun, aku akan mengirim sepupumu ke neraka dulu, lalu kakak seniorku akan mengirimmu ke neraka. Setelah itu, Wu Bing tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Tuoba Yingying, yang tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan keras, jangan khawatir, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri dari platform tinggi. Jangan salahkan aku karena kejam, salahkan kamu karena memiliki sepupu yang menemukan masalah di mana-mana. Wu Bing meraung ke langit dan membubung ke langit. Digantung setinggi ratusan kaki. Kemudian, mereka melonjak keluar dari tubuh mereka seperti ular piton dengan kekuatan guntur. Tiba-tiba, mereka mengambil pedang 100 kaki kekuatan guntur yang sangat sombong dan memotong ke arah Tuoba Yingying di bawah. Wah! Bas! Pedang Lei Zili menebas, dan tiba-tiba ada ribuan kaki panjang dan celah lengan tebal di kekosongan. Sebaliknya, Tuoba Yingying tampaknya takut dan bodoh. Ketika pedang Lei Zili hampir jatuh di kepalanya, di mata semua murid yang menakutkan, saya melihat Tuoba Yingying bangkit di atas panggung dengan kecepatan luar biasa dan berubah menjadi busur besar untuk menghindari pedang. Kemudian, Wu Bing tampak seperti hantu dan berteriak ngeri, apa metode tubuhmu? Bagaimana kamu bisa menggambar busur dan mengubah posisimu dengan cepat dalam penerbangan kecepatan ekstrim? Tapi Tuoba Yingying muncul di depan Wu Bing. Kekuatan sihir Tianzu, mengacu pada membunuh dewa. Tuoba Yingying sedingin es. Dia mengeluarkan jari Gioqian dan tiba-tiba menyentuh dahi Wu Bing. Ah tidak. Di mata orang-orang yang bingung, para prajurit membuat ratapan yang sangat tragis. Tubuh mereka jatuh ke dalam kehampaan utuh, jatuh. Dan jatuh di atas platform. Segera, adegan mengejutkan terjadi. Tapi tengkorak Wu Bing patah inci demi inci, dan kulit di wajahnya masih utuh. Sesaat kemudian, kepala prajurit itu berubah bentuk dan 7 lubangnya berdarah. Tak satu pun dari 9 jiwa suci guntur dalam pikirannya lolos dari pikirannya, jadi mereka semua menghilang. Membunuh dengan 1 jari. Jiwa dihancurkan.